Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita pada hari ini adalah telaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nah, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini, kita belajar tentang telaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.8, menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, berupa kritikan, sanggahan, atau pujian yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan struktur teks tanggapan. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang ketiga, menentukan ungkapan-ungkapan dalam teks tanggapan. Dan yang keempat, mampu menyusun teks tanggapan. Nah, anak-anak, teks tanggapan mempelajari tentang 1. Struktur teks tanggapan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks tanggapan dan ungkapan tanggapan. Struktur teks tanggapan. Struktur teks adalah hubungan antar unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Teks tanggapan memiliki 3 bagian struktur. Nah, adapun struktur teks tanggapan terdiri dari yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Konteks adalah bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Deskripsi adalah bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan penolakan pernyataan, cara merealisasi, menciptakan, atau menghasilkan. Sedangkan penilaian adalah bagian akhir teks yang berisi penilaian terhadap apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Adapun kebahasaan dalam teks tanggapan, yang pertama adalah rujukan kata. Rujukan kata adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterikatan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Misalnya, ini, itu, tersebut, di sana, di sini, ia, dia, mereka, dan beliau. Kemudian kebahasaan dalam teks tanggapan berikutnya adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan keadaan tertentu suatu objek. Pembaca dapat melihat, mendengarkan, merasakan, dan mencium secara imajinatif tentang objek yang dimaksud. Kalimat-kalimat deskriptif dapat disusun menjadi paragraf deskripsi. Konjungsi antar kalimat atau penghubung antar kalimat adalah
kata-kata yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain. Contoh kata penghubung antara kalimat yang sering digunakan dalam paragraf antara lain oleh karena itu, dengan demikian, atau di samping itu. Nah, jadi kebahasaan dalam teks tanggapan terdiri dari 3 kebahasaan. Ungkapan tanggapan pada teks tanggapan dapat dibagi menjadi beberapa ungkapan. Yang pertama adalah ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Contohnya adalah, ide yang disampaikan tersebut sangat tepat. Kemudian, saya sependapat dengan hal itu. Nah, ini adalah ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Kemudian, ungkapan yang kedua adalah ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Contohnya, pandangan tersebut tetap dibantahkan. Contoh yang kedua, saya tidak setuju dengan hal itu. Ini adalah tanggapan menolak atau tidak menyetujui. Kemudian ungkapan yang ketiga adalah ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Contohnya adalah, dia mengatakan bahwa. Contoh kedua, dia berpendapat bahwa. Ini adalah ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Ungkapan yang keempat adalah ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Contohnya, data yang disajikan menunjukkan bahwa. Contoh yang kedua, dari data tersebut menunjukkan bahwa. Ini adalah tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Kemudian ungkapan yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Contohnya, contoh yang pertama, saya sebenarnya setuju dengan pendapat itu, tetapi ini adalah menggunakan gaya bahasa. Kemudian contoh yang kedua, data yang dikumpulkan sudah lengkap, tetapi, nah ini adalah ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa. Kemudian, ungkapan berikutnya adalah ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Contohnya, alasan yang pertama adalah, contoh yang kedua, alasan ketiga yang disampaikan adalah. Nah, ini adalah ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Bagaimanakah langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan? Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks tanggapan yang pertama adalah menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur tanggapan. Dan yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan KBBI. Nah, ini adalah langkah-langkah apabila kita menyusun teks tanggapan. Kemudian, hal-hal apa saja yang diperhatikan ketika kita memberi tanggapan? Adapun hal-hal yang diperhatikan ketika kita memberi tanggapan adalah, yang pertama, memahami dulu permasalahan yang akan kita bahas. Yang kedua, menghindari pengguna kata atau kalimat kasar bila kita ingin menanggapi. Yang ketiga, memberi tanggapan yang sifatnya membangun. Artinya, tidak menjatuhkan atau membuat permasalahan semakin rumit. Kemudian,
menghindari kata-kata yang mengandung syarat untuk memberi tanggapan. Yang kelima, menggunakan kalimat yang sopan, mudah dipahami, serta menggunakan alasan logis. Nah, berikut ini beberapa cara menyampaikan tanggapan yang baik. Pertama, tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik permasalahan. Yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Kemudian yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Kemudian, kalimat tanggapan hendaknya kalimat yang benar. Jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Kemudian, kalimat tanggapan harus bersifat objektif, dan kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Nah, ini adalah cara menyampaikan tanggapan yang baik. Nah, anak-anak, ini ada contoh teks struktur tanggapan, yaitu permainan tradisional salah satu sarana melatih anak bersosialisasi. Nah, ini adalah struktur teks tanggapan, contohnya. Contoh dari teks struktur tanggapan, yang pertama adalah konteks. Nah, ini contohnya. Konteks adalah merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum, yaitu tentang persoalan yang disampaikan penulis. Nah, ini. Jadi, mereka menyampaikan tentang sosialisasi. Jadi, konteksnya yaitu tentang sosialisasi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Salah satu sarana untuk membantu anak dalam melakukan proses sosialisasi adalah melalui permainan tradisional. Ini adalah contoh konteksnya. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah bagian tengah teks yang berisi informasi, yaitu tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Di sini ada pada contohnya, proses sosialisasi melahirkan dua tipe manusia, ada problem solver atau problem maker. Jadi problem solver ini adalah pemecahan masalah, yang problem maker ini adalah pembuat masalahnya. Jadi ada yang mendukung, ada yang menolak. Ini ada dalam struktur deskripsi. Jadi ada 4 alinea yang termasuk pada struktur bagian deskripsi. Nah, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini adalah merupakan bagian akhir teks yang berisi penilaian terhadap apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Nah, ini bagian penilaian. Pembentukan karakter generasi bangsa sangat ditentukan oleh pembiasaan dalam problem sosialisasi. Apa yang ditontonnya, permainan apa yang dimainkannya, kepada siapa dia bergaul, dan pendekatan apa yang diberikan orang tua kepada anaknya sangat mempengaruhi masa depannya. Nah, dengan demikian generasi muda nantinya akan menentukan diri menjadi seorang problem solver atau problem maker dalam proses sosialisasi. Jadi dia memilih pemecahan masalah atau pembuat masalah. Ini adalah penilaian. Jadi struktur dalam teks tanggapan itu ada pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaiannya. Ini ada contohnya. Nah, anak-anak, demikian dulu tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nah, ini ada soal. Yang pertama, bagaimana struktur teks tanggapan? Kalian sebutkan.
Yang kedua, apa yang dimaksud rujukan kata? Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.